Salam, salam sehat buat kita semuanya. Tentunya anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Salam sukacita buat kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas soal dan penyelesaian yang ada hubungan dengan hubungan besar sudut-sudut pada dua garis sejajar. Nah, jadi diperhatikan contoh-contoh soalnya ya. Oke, mari kita lihat. Soal yang pertama, coba perhatikan gambarnya, ya. Di situ soalnya pada gambar di bawah, jika besar sudut ACB itu 53 derajat, maka berapakah besar sudut CDE, sudut ABC, dan sudut DEC. Nah, sudut CDE berarti yang ini. CDE berarti yang ini ya. Ini berapa dia besar sudutnya? Oke. Baru yang sudut ABC. ABC berarti yang ini sudutnya. A B C berarti yang ini. Ini berapa besar sudutnya? Baru sudut DEC. DEC berarti DEC berarti yang ini. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang sudut CDE. Sudut CDE ini bentuknya adalah bentuk siku-siku. Ya, jadi karena dia bentuknya siku-siku berarti sudut CDE ini 90 derajat. Ya, ini dia. CDE itu bentuknya siku-siku jadi 90 derajat. Oke. Nah, sekarang sudut ABC. Sudut ABC. Sudut ABC. Nah, ABC yang ini ya. Sudut ABC. ABC berarti yang ini. Ini berapa derajat? Nah, sudut ABC di sini ini kita lihat ini kan tadi di sini 90 ya. Di sini 90. Nah, ini kan kalau kita lihat kan ini kan udah segitiga nih. Segitiga di sini tadi besar sudutnya 52 kan? 52 di sini ya. Di sini tadi 52 derajat. 53 sorry ya. 53 derajat. Nah, di sini tadi 90. Sudah kita tahu. Nah, cuma dia tanya di sini. Nah, bagaimana bisa dapat sudutnya di sini ya? Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang berikutnya. Bahwa sudut di sini adalah saling berhadapan dengan sudut yang di sini. Nah, sudut sehadap besar sudutnya sama besar, ya kan? Jadi sudut di sini sama dengan di sini, berarti sini 90. Nah, di sini 90, di sini tadi berapa? 52 ya. Ya, 52. Oke, sebentar ada gangguan-gangguan sedikit ini ya. Oke, 52. Nah, jadi di sini 52, di sini 90. Oke, kan jumlah sudut segitiga itu kan 180. Jadi tinggal sisanya lah. Ini ada perhitungannya ya. Jadi sudut ABC ini dia 180 dikurang 90 tambah 52. Nah, ini 90 tambah 52. Jadi hasilnya nanti 143 ya. Jadi 180 dikurang 143 itu nanti 37 ya. Jadi sudut ABC itu nanti 37. Lalu pertanyaan sudut DEC. DEC tadi yang ini ya, DEC yang ini. Nah, ini jawabannya 37. Kenapa 37? Ini kan kemarin kan saling sahadap ini dia. Ini sahadap. Nah, yang ini juga tadi sahadap ya. Ini sahadap, makanya sama-sama dia 90 derajat. Nah, ini sahadap. Ini sahadap ini. Sudut ini dengan sudut ini sahadap. Ya, sudut E dengan sudut B itu sahadap. Ya, oke, karena dia sahadap berarti sama 37. Besar sudut sahadap itu sama besar. Ya, besar sudut sahadap sama besar. Oke ya? Oke, contoh 1 berarti jawaban yang benar adalah D. 90 37 37. Nah, ini dia 90 37 37. Oke ya? Oke, soal nomor 1 sudah kita bahas. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 perhatikan. Oke. Pada gambar di samping, nah ini dia ya. Besar sudut CBD
adalah berapa katanya? Besar sudut CBD. Nah, ini berapa katanya? Nah, bagaimanalah kita bisa mendapatkan hasil sudutnya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ini kan sudah ada garis sejajarnya. Nah, ini ada garis pemotongnya. Ini udah bentuknya bentuk F ini dia nih. Nah, cuma kalau yang bentuk sudutnya dia, kalau dia bentuknya seperti ini, dia berarti kan jadi kayak U. Kalau bentuk U itu sudut apa ya? Yang bisa kita buat sudut dalam sepihak ini ya. Nah, sudut dalam sepihak itu katanya jumlah sudutnya 180 ya. Ingat ya, bentuk sudutnya ini bentuk seperti U dia. Nah, jadi supaya bisa dapat kita pakai sudut dalam sepihak lah. Ini sudut dalam sepihak berarti jumlah sudut ini ditambah sudut yang ini dia sama dengan 180. Nah, ini dia. Jadi sudut CBD X ditambah 2X itu sama dengan 180. Ini dijumlahkan 3X sama dengan 180. Nah, lalu 180 dibagi 3 hasilnya nanti 60 ya. Nah, si X itu 60. Lalu pertanyaannya kan CBD kan ini dia. Sudut CBD. Nah, di sini CBD ini kan 2X. Nah, X-nya itu kan 60. Ya tinggal kita kalikan lah. Sudut CBD berarti 2X berarti 2 kali 60 120. Jawabannya C. Ini dia. Oke ya. Bisa dipahami ya. Seperti itulah teknik cara menjawab untuk yang nomor 2. Kita masuk ke nomor 3. Oke, ke nomor 3 kita lihat. Oke. Nah, pada gambar berikut nilai X itu berapa katanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya ini? Kita lihat bentuknya ini, kemana dia yang bisa. Kalau yang ini tadi kan dia sudut dalam sepihak. Nah, kemana dia yang bisa? Apakah sahadap? Makanya lihat bentuk soalnya ya. Apakah dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak. Makanya kita harus sudah kuasai bentuk-bentuk sudutnya itu. Sudut sahadapnya bagaimana, sudut dalam berseberangan bagaimana, sudut luar berseberangan bagaimana, sudut dalam sepihak bagaimana, sudut luar sepihak bagaimana. Kalau ini nggak kita pahami, kita nggak bisa tahu menjawabnya nanti. Nah, dari bentuk ini apa yang bisa kita lihat di sini supaya bisa dapat nilai X-nya? Nah, kalau kita lihat ini kan garis sejajarnya nih. Nah, ini kan garis pemotongnya. Nah, ini yang bisa kita lihat di sini sudut sahadap ini. Ini kan sahadap. Nah, gitu dia cara melihatnya. Kayak mana yang bisa kita temukan? Kalau sudut dalam berseberangan kan nggak bisa ini. Mana ada hubungannya? Nah, yang bisa kan sahadap. Sahadap kan bentuknya seperti F. Nah, ini dia. Karena dia sahadap berarti ingat, besar sudut sahadap itu adalah sama besar. Besar sudut sahadap sama besar. Jadi 98 sama dengan sudut yang ini. 98 itu besar sudutnya sama dengan 5X tambah 3. Jadi kita buatnya begini. 98 sama dengan 5X tambah 3. Jadi ini sudut sahadap. Sama dia ya. Oke. Jadi ini tinggal kita pindah ruaskan. Kita pindah ruas dia jadi kurang. Ini 5X ya. Pindah ruas jadi kurang ya. Oke. Ini 98 dikurang 3 sama dengan 5X. Nah, ini 95 sama dengan 5X. Jadi tinggal dibagi X sama dengan 95 dibagi 5. Jadi jawabannya 19. Jadi nilai X itu adalah 19. Nah, kita lihat jawabannya di situ adalah B. Oke ya. Seperti itu teknik cara menjawabnya ya. Oke, dilihat bentuknya kemana dia bisa. Kemana dia bisa. Ya. Oke, kemana dia bisa untuk bentuk sudutnya. Baru ke situlah kita buat cara menjawabnya. Oke, sekarang yang soal nomor 4. Pada gambar di atas besar sudut BCD itu sama dengan berapa? BCD berarti yang mana nih? Ini BCD. Nah, sekarang ini kemana lah ini bisa nih kita buat bentuknya? Oke, kalau dia kemari bisa dalam berseberangan sih. Dalam berseberangan kemarilah dia. Nah, kemari dia dalam berseberangan. Nah, kalau sahadap apakah bisa? Nggak bisa ya, nggak ada hubungan sahadap ini. Dia yang hanya bisa dalam berseberangan. Nah, cuma di sini nggak ada sudutnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di sini nggak ada dia sudutnya. Nah, jadi kamu perhatikanlah gambar yang ini dulu. Kamu perhatikan segitiga yang ini. Segitiga ABC. Supaya bisa dapat yang ini ya. Kalau ini dapat, ini kan pasti dapat ini. Ini dalam berseberangan ini. Makanya di sini kita cari supaya bisa dapat di sini. Kalau di sini dapat, ini pasti dapat. Oke? Nah, kamu perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC ini siku-siku. Nah, ini siku-siku. Siku-siku dia kan? Nah,
kalau di sini 90, di sini 52 berapa di sini? Nah, kan berapa dia? Nah, jadi besar sudut BCD ini ya, besar sudut BCD. Nah, ini langkahnya. Kita cari dulu sudut ABC-nya ini. Besar sudut ABC berarti 180, berarti siku-sikunya dikurang, ini ditambah dengan ini. Ini dia. 180 dikurang ini jumlah. Jadi, ini hasil jumlahnya, hasilnya pengurangannya 38. Jadi sudut ABC ini 38 derajat. Ingat jumlah segitiga ini sudutnya 180. Jadi 38. Nah, karena ini dalam berseberangan, ini kan dalam berseberangan ini. Kenapa dia dalam berseberangan? Karena ini garis lurus. Nah, ingat kalau dia ada garis lurusnya maka sudut itu berlaku ya. Sudut dalam berseberangannya berlaku karena ada garis lurusnya. Jadi ini bentuknya kan seperti Z ya. Z. Nah, kan seperti Z. Dalam berseberangan kan bentuknya seperti Z. Nah, ini dia tuh. Perhatikan. Jadi inilah dia dalam berseberangannya. Jadi besar sudutnya sama dia. Besar sudut BCD itu sama dengan besar sudut ABC. Sama dengan besar sudut yang ini, ABC ini. Jadi dia sama-sama 38 derajat. Oke ya? Begitu dia. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang kelima atau soal kelima. Oke. Berdasarkan gambar di samping, nilai X itu berapa katanya. Nah, sekarang gambarnya begini, apalah yang bisa kita bentuk di sini coba, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini bisa dalam bentuk dalam berseberangan. Ini sudut yang ini kan 3X dikurang 5. Nah, ini 82. Ini kan Z ini dia. Nah, ini kan garis lurusnya, garis sejajarnya. Nah, ini garis sejajarnya, ini pemotongnya. Nah, ini kan seperti Z. Nah, ini tengok nih. Tuh. Nah, dia membayangkannya seperti Z. Nah, ini dia. Berarti ini dalam berseberangan. Nah, jadi ini dia. Sudut 82 itu dengan 3X dikurang 5, ini sudut dalam berseberangan. Nah, besar sudut dalam berseberangan itu sudutnya sama. Besar sudutnya sama besar. Ya, besar sudutnya sama besar. Jadi 3X dikurang 5 ini ya sama dengan 82. Nah, 3X sama dengan 82, ini pindah ruas tambah 5. Ini pindah ruas jadi tambah 5. 3X sama dengan 87. Oke, baru dibagi 3 lah ini. 87 bagi 3 hasilnya 29. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Mudah ya. Perhatikan bentuknya, kemana dia mau kita bentuk sudutnya. Jadi gambarnya perhatikan baik-baik. Nah, sekarang yang nomor selanjutnya. Nah, ini dia kita lihat bentuk gambarnya pakai perbandingan ya. Oke, pada gambar di bawah ini garis K ini adalah dipotong oleh garis M ya. Oke, garis K sejajar dengan L ya. Garis K ini sejajar dengan L dan dipotong oleh garis M. Nah, ini pemotongnya garis M. Oke, pertanyaannya, jika P berbanding Q itu sama dengan 5/4. Katanya ini 5/4. Sudutnya 5/4 katanya. Oke. Baru maka nilai sudut R itu berapa katanya. Nah, yang ini berapa katanya. Nah, kayak mana lah ini hubungannya supaya bisa ketemu di sini. Nah, yang bisa apa yang bisa kita lihat di situ? Dalam berseberangan lah ya. R ini dalam berseberangan dengan yang ini. Nah, berarti tinggal inilah kamu cari. Karena ini kan dia dalam berseberangan. Kalau ini dengan R dengan si P nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Yang ada kaitannya R dengan si Q. Q dalam berseberangan. Nah, tinggal kita cari Q. Nah, bagaimana cara mencari Q-nya? Nah, kalau dia pakai bentuk-bentuk perbandingan seperti ini, ada soal, kita pakai pemisalan saja ya. Nah, kita misalkan seperti ini. Nah, ini ya, jawab. Misal sudut P itu sama dengan 5N. Nah, ini yang perbandingannya kita buat 5N. Baru sudut Q itu si 4N. Nah, ini kita misalkan 4N. Kita misalkan saja. Oke, kan ini bentuknya berpelurus. Ya, bentuknya berpelurus. Jadi 5N ditambah N sama dengan 180. Ini 9N 180. Berarti N dibagi 180 bagi N sama dengan 20. Jadi si N-nya 20. Ya, si N-nya 20. Oke.
Jadi kita masukkanlah si N ini ke besar sudut yang ditanya, si Q ini. Q itu kan 4N. Ya, Q-nya 4N. Nah, ini dia. Besar sudut Q kan 4N, berarti Q-nya kan 20. Kalikanlah 4 kali 20 80. Nah, jadi sudut ini sudah kita dapat 80. Yang Q-nya ini. Ya udah, ini kan dia dalam berseberangan. Berarti kan sudut dalam berseberangan tadi kayak mana konsepnya? Dia besar sudutnya sama, ya, dalam berseberangan bentuk Z. Nah, ini Z ini, tuh Z ya kan, seperti Z. Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini dia. Nah, begitu dia ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 7. Oke. Pada gambar di bawah ini diketahui sudut ABC, ya, diketahui segitiga ABC dengan AB katanya sama panjang sisinya. AB panjang sisinya sama dengan AC. Nah, ini dia, sama panjangnya. Nah, ini ada lambangnya ya. Lambangnya menyatakan sama. Katanya jika sudut B-nya, berarti yang ini sudut B-nya ini 75. Nah, sini 75. Jika AB sejajar dengan CD, AB sejajar dengan CD, ya sejajar ya, maka besar sudut ACD, ACD berarti yang mana nih? ACD berarti yang ini, ACD ini dia. Ini berapa derajat? Nah, sekarang apa yang bisa kita bayangkan di sini supaya bisa dapat yang ini, kan gitu ya? Nah, coba dulu apa yang bisa kita lihat di sini coba. Nah, kayaknya kalau yang ini dia bisanya kemari sudutnya itu. Sudutnya kemari. Sudut apa nih? Dalam berseberangan lah. Ini kan seperti Z. Nah, Z. Nah, Z ini kan Z dalam berseberangan ya. Jadi ini dalam berseberangan. Berarti kamu tinggal cari yang ini. Ini dapat lah. Karena sama ini dengan ini. Nah, bagaimana supaya dapat yang ini? Kamu cukup perhatikan segitiga yang ini. Segitiga ini kan siku-siku. Segitiga ini adalah sama kaki, ya, sama kaki. Karena ini sama panjangnya. Berarti tadi di sini kan udah diketahui sudutnya 75. Kalau sama kaki di sini 75, berarti kan sini 75. Nah, jumlah sudut segitiga ini ada 180. Berarti ini tinggal tambahkanlah. Ini tambahkan kurangkan 180. Ah, inilah dia. Ya, jadi sudut apa ini? Yang ini kan? Sudut besar sudutnya berapa nih? Sudut yang ini ini salah, ini besar ACD ya. ACD, ACD 75 juga. Jadi besar sudut yang ini nanti berapa? Inilah 180. Ini seharusnya tadi sudut BAC, BAC ya. BAC ini, sudut BAC seharusnya nih. BAC berarti 180 dikurang 75 tambah 75 nanti 30. Nah, yang ini 30. Ini seharusnya tadi sudut BAC ini. Ya, BAC, sudut BAC ya. Sudut BAC ini 30. Nah, di mana sudut ABC? Mana tadi? ABC itu sama dengan sudut ECB. ECB sudutnya dalam berseberangan ya. Di mana sudut ini, sudut ABC, mana nih ABC? ABC sama dengan sudut ECB. Mana ECB-nya ini? Oh, ini ya. ECB. Jadi dalam berseberangan. Jadi sudutnya nanti ini, ini ada kesilapan ini ya. Ada kesilapan nomor 7 ini. Oke, ini kita lewatkan aja dulu. Ini ada kesilapan ini penyelesaiannya. Ada yang kesilapan ini. Oke, kita lanjut ke nomor 8 saja. Ada yang tidak tepat tadi tuh sudutnya ya. Oke, ke nomor 8 saja. Pada gambar di samping diketahui sudut segitiga PQR sama kaki. Segitiga PQR ini sama kaki ya. Ini dia sama kaki. Dengan PQ sama dengan QR. PQ sama dengan QR. Dan siku-siku di Q. Nah, ini siku-sikunya di Q dia. Oke? Ya. Oke, bagaimana pertanyaan yang ini? Tentukan besar sudut QRS. QRS berarti yang ini ya.
Yang ini QRS ini berapa nih? QRS. Oke, ini berapa derajat? Bagaimana cara melihat kita supaya bisa dapat yang ini ya? Oke. Nah, ini kalau kita lihat kan siku-siku dia. Coba perhatikan dulu besar sudut QPR. QPR mana nih? QPR. Nanti sama dengan sudut PRQ. PRQ sama ya. Kenapa? Karena ini kan sama kaki dia. Ini sama kaki, berarti kan sini 90 nih. Berarti sini 45, sini 45. Supaya dia 180. Segitiga PQR supaya 180 berarti kan sini 45, sini 45, sini 90. Berarti pas 180 ya. Oke. Nah, berarti tinggal mencari yang ini. Nah, yang ini dia. Sudut QRS. QRS. Nah, kira-kira QRS ini mana supaya bisa dapat dia ya? QRS ini ya. Oke. Nah, coba perhatikan sini 90. Nah, ini kan dalam berseberangan ini ya. Ini dalam berseberangan dengan yang ini. Ini tadi berapa tadi? 45. Nah, 45 di sini kan udah jelas 45. Berarti 45 ditambah 90 lah. Berapa nih? 45 tambah 90 nanti 135. Ya. Ah, ini nanti dia dalam berseberangan nanti nih. Ini dengan ini sudut yang ini dalam berseberangan. Ini dia. Sudut QRS itu dalam berseberangan dengan RQM. RQM berarti kita misalkan aja di sini ada M ini ya. Nah, ini dalam berseberangan dengan yang ini. Jadi sudutnya sama. 135 dia nanti. Jadi jawabannya 135 ya. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, seperti itulah teknik cara menjawab sudut-sudut yang ada hubungannya dengan garis-garis sejajar. Oke ya, ini tadi dalam berseberangan kemari ya. Ini dalam berseberangan itu ataupun dari sini pun tadi bisa juga 45 dikurang 180 ya. Ini selisihnya lah, ini atau berpelurus. Di sini bisa juga nanti berpelurusnya dari sini. Dari sini pun bisa juga. Nah, jadi kemana dia bisa cocoknya sajalah. Ya, ke berpelurus kemari bisa juga 180 dikurang 45 tadi, hasilnya ini juga ya. Oke. 180 dikurang 45 kan 135 juga, bisa juga. Bisa juga dari sini. Ini tadi kan dalam berseberangan 45 di sini kan. Nah, dia tambah 90 jadi 135. Nah, ini dalam berseberangan dengan yang ini. Jadi sama-sama dengan 135. Oke, demikianlah contoh-contoh soal yang bisa kita bahas dulu hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kita ini dengan contoh-contoh ini semuanya anak-anak bisa tambah lebih mengerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Sekian.